Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dwi Cahya dengan NIM 210 30 17 40 58 dari kelas Pendidikan Matematika 2021 C. Pada kali ini saya akan menjelaskan ulang teorema kongruensi sisi-sisi-sisi. Untuk soal pada nomor 1, menjelaskan ulang teorema kongruensi sisi-sisi-sisi pada buku halaman 65 dalam bentuk narasi. Dalam soal ini diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE. Kemudian ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF. Dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Kemudian buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Untuk pembuktiannya, diketahui ruas garis AB ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE. Kemudian ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF. Dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Berdasarkan pada postulat konstruksi sudut, dibuatlah sinar garis. Sinar garisnya yaitu AG. Sinar garis AG dengan titik G berseberangan dengan titik B. Sedemikian sehingga besar sudut CAG sama dengan besar sudut FDE. Dan berdasarkan pada definisi sudut yang kongruen, besar sudut CAG kongruen dengan sudut FDE. Menggunakan teori penempatan titik untuk menentukan titik H untuk pada sinar garis AG. Jadi untuk menentukan titik H pada sinar garis AG. Sedemikian sehingga AH ruas garis AH sama dengan ruas garis DE. Maka ruas garis AH
kongruen dengan ruas garis DE. Sesuai dengan definisi kongruensi ruas-ruas garis. Berdasarkan postulat sisi sudut sisi, di mana sisi ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE, kongruen dengan ruas garis DE. Kemudian ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Dan sudut CAG kongruen dengan sudut FDE. Dan ruas garis AH kongruen dengan ruas garis DE. Maka segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Kongruen dengan segitiga DEF. Langkah selanjutnya, karena yang diminta untuk dibuktikan adalah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Maka ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AH. Akibat dari kongruen antara segitiga AHC dengan segitiga DEF, maka ruas garis dari HC kongruen dengan ruas garis dari EF. Dan berdasarkan sifat transitif ruas-ruas garis, di mana ruas garis dari BC kongruen dengan ruas garis EF. Dan ruas garis dari EF kongruen dengan ruas garis dari HC. Maka ruas garis BC kongruen dengan ruas garis HC. Maka dibuatlah titik J. Titik J sebagai perpotongan antara garis BH dengan garis AC. Berdasarkan teorema segitiga sama kaki, maka segitiga BAH dan segitiga BCH merupakan segitiga sama kaki.
Akibat dari teori segitiga sama kaki inilah yang membuat sudut ABH kongruen dengan sudut AHB, dan sudut HBC kongruen dengan sudut BHC. Nah, maka besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB dan besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC yang berdasar pada definisi sudut kongruen. Dan sesuai dengan sifat penjumlahan sudut, maka besar sudut ABH ditambah dengan besar sudut HBC sama dengan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC. Hal ini juga sesuai dengan postulat penjumlahan sudut, di mana besar sudut AHB ditambah dengan besar sudut BHC sama dengan besar sudut AHC. Di sini kita dapat mengetahui maka besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut AHC. Berdasar pada sifat substitusi, berdasarkan definisi kongruensi sudut, maka sudut ABC kongruen dengan sudut AHC. Berdasarkan postulat sisi sudut sisi, di mana ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AH. Sudut ABC kongruen dengan sudut AHC. Dan ruas garis BC kongruen dengan ruas garis AC. Maka segitiga ABC maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC. Dan berdasarkan sifat transitif, di mana segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC. Dan segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Maka
segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kesimpulannya, jadi segitiga ABC terbukti kongruen dengan segitiga DEF. Untuk soal nomor 2, menjelaskan pembuktian teorema garis bagi yang terdapat pada buku geometri halaman 67 menggunakan pembuktian 2 kolom, yaitu pernyataan dan alasan. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan teorema garis bagi ini. Teorema garis bagi berbunyi setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. Pada gambar di sini kita disuruh untuk akan dibuktikan bahwa sinar garis BD sebagai garis bagi sudut ABC. Sinar garis BD sebagai garis bagi sudut ABC. Dan sinar garis BD tunggal. Pembuktian pada pembuktian pertama. Langkah pertama yaitu kita menulis semua apa yang sudah diketahui pada soal ini. Maka diketahui sudut ABC. Untuk langkah kedua, langkah ke-1 di mana diketahui sudut ABC dan berdasarkan teorema penempatan titik, maka pilih titik A dan C. Dan titik C pada sisi yang berbeda dari sudut ABC. Sudut ABC sedemikian sehingga ruas garis BA kongruen dengan ruas garis BC. Kemudian langkah ketiga, berdasarkan langkah kedua, di mana langkah kedua ruas garis BA kongruen dengan ruas garis BC. Dan berdasarkan definisi ruas garis, kita sudah mengetahui bahwa kita membuat garis dari titik A. Kita membuat garis dari titik A dan titik C, yaitu ruas garis AC. Ruas garis AC. Kemudian untuk langkah yang keempat, maka titik D adalah titik tengah dari ruas garis AC. Sedemikian sehingga ruas garis AD sama dengan ruas garis DC. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah
dari langkah keempat tadi, ruas garis AD sama dengan ruas garis DC. Karena berdasarkan teorema setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Jadi ruas garis AD sama dengan ruas garis DC. Karena berdasarkan teorema setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, berdasarkan langkah keempat, di mana ruas garis AD sama dengan ruas garis DC. Dan berdasarkan definisi ruas garis, maka kita akan membuat garis BD. Ruas garis BD. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6, kita menggunakan sifat refleksif. Ruas-ruas garis. Maka ruas garis BD kongruen dengan ruas garis BD. Atau bisa disebut kongruen dengan dirinya sendiri. Untuk langkah yang ke-7, berdasarkan langkah 2, 4, dan 6, di mana langkah kedua yaitu ruas garis BA kongruen dengan ruas garis BC. Dan pada langkah keempat, di mana ruas garis AD sama dengan ruas garis DC. Dan untuk langkah ke-6, yaitu ruas garis BD kongruen dengan dirinya sendiri atau kongruen dengan ruas garis BD. Dan berdasarkan teorema sisi, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Untuk langkah yang ke-8, akibat dari kongruensi segitiga antara segitiga ABD dengan segitiga CBD, maka sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Maka sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Kemudian pada langkah terakhir atau langkah ke-9, berdasarkan langkah ke-8, yaitu sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Dan berdasarkan definisi garis bagi yang ditarik dari titik sudut B, maka sinar garis BD adalah garis bagi. Maka sinar garis BD adalah garis bagi dari sudut ABC. Jadi pada pembuktian pertama ini terbukti. Sekarang ke pembuktian kedua. Di sini diketahui misal besar sudut ABC sama dengan R, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan 1/2R. Di sini kita disuruh akan dibuktikan bahwa sinar garis BD
adalah garis bagi dan tunggal. Bukti untuk pembuktian kedua ini pada langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui pada soal ini. Maka besar sudut ABC sama dengan R, besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan 1/2R. Dan pada langkah kedua, definisi bidang setengah. Langkah kedua tadi, definisi bidang setengah. Maka, sinar garis BC adalah sinar garis pada sisi bidang setengah. Untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga, berdasarkan definisi garis bagi, maka sinar garis BD adalah garis bagi dari sudut ABC sedemikian sehingga sudut ABD sama dengan besar sudut CBD. Untuk langkah yang keempat, berdasarkan postulat penjumlahan sudut, maka berdasarkan postulat penjumlahan sudut, maka besar sudut ABD ditambah besar sudut CBD sama dengan besar sudut ABC. Jadi pada langkah keempat ini, berdasarkan postulat penjumlahan sudut, besar sudut ABD ditambah besar sudut CBD sama dengan besar sudut ABC. Nah, kemudian pada langkah kelima, berdasarkan langkah 3 dan 4, di mana langkah ketiga yaitu besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD. Dan pada langkah keempat, di mana besar sudut ABD ditambah dengan besar sudut CBD sama dengan besar sudut ABC. Maka berdasarkan postulat penjumlahan sudut, langkah kelima ini diperoleh besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD. CBD tambah besar sudut CBD.
CBD. Nah, besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD ditambah besar sudut CBD. Pada langkah ke-6, dilakukan penyederhanaan dari langkah ke-5 sehingga menjadi besar sudut ABC sama dengan 2 kali besar sudut CBD. Nah, jadi pada langkah ke-6 ini kita lakukan penyederhanaan dari langkah ke-5 ini. Besar sudut ABC sama dengan 2 kali besar sudut CBD. Kemudian pada langkah ke-7 kita membagi setiap ruas dengan 2. Maka menjadi setengah besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD. Nah, pada langkah ke-7 ini kita membagi pada setiap ruas dengan 2, maka diperoleh setengah besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD. Untuk langkah ke-8, kita kembalikan ke langkah pertama, yaitu besar sudut ABC sama dengan R. Maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan 1/2 R. Jadi pada langkah ke-8 ini diubah bentuknya menjadi R, maka menjadi 1/2 R sama dengan besar sudut CBD. Besar sudut CBD ini. Nah, pada langkah terakhir atau langkah ke-9, berdasarkan postulat konstruksi sudut, sinar garis BD sedemikian sehingga besar sudut CBD sama dengan 1/2 R, sehingga sinar garis BD merupakan garis bagi dan tunggal. Nah, berarti sudah terbukti melalui pembuktian kedua ini bahwa sinar garis BD merupakan garis bagi dan tunggal. Kemudian soal nomor 3, menjelaskan pembuktian teorema garis sumbu yang terdapat pada buku geometri pada halaman 75 menggunakan pembuktian 2 kolom, yaitu pernyataan dan alasan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan teorema garis sumbu itu. Jadi teorema garis sumbu memiliki bunyi yaitu garis sumbu
sebuah ruas garis, maaf, ulangi. Teorema garis sumbu ini berbunyi garis sumbu sebuah ruas garis dalam bidang adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis itu. Di sini diketahui garis L mempunyai garis sumbu pada ruas garis AB dan C titik tengah dari ruas garis AB. Kita disuruh melakukan dua pembuktian. Yang pertama yaitu jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Dan yang kedua, jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. Q titik pada L. Bukti pembuktian pertama. Pembuktian pertama pada langkah pertama kita tulis semua yang diketahui terlebih dahulu pada soal ini. Maka garis L ialah garis sumbu dari ruas garis AB. Dan pada langkah kedua kita juga sama, kita tulis terlebih dahulu semua yang diketahui pada soal ini. Maka C merupakan titik tengah dari ruas garis AB. C titik tengah dari ruas garis AB. Pada langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, berdasarkan teori penempatan titik, maka L memuat titik P. Nah, L memuat titik P. Langkah selanjutnya, langkah keempat, akibat dari langkah ketiga, yaitu L memuat titik P, maka terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu P sama dengan C. P sama dengan C. Dan langkah selanjutnya, langkah kelima, berdasarkan langkah 2 dan 4, di mana langkah 2 yaitu C merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Dan langkah keempat yaitu kemungkinan pertama yaitu P sama dengan C. P sama dengan C. Dan juga berdasarkan definisi titik tengah, maka ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PB. Nah, ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PB. Untuk langkah yang keenam, akibat langkah ketiga, yaitu L memuat titik P, maka kemungkinan yang kedua, P tidak sama dengan C. Maka kemungkinan yang kedua, P tidak sama dengan C. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-7, berdasarkan langkah ke-6 dan berdasarkan sifat refleksif ruas-ruas garis, maka ruas garis PC kongruen dengan ruas garis PC, atau bisa disebut kongruen dengan dirinya sendiri.
langkah selanjutnya, langkah ke-8, berdasarkan langkah kedua, di mana C merupakan titik tengah dari ruas garis AB, dan berdasarkan definisi titik tengah, di mana titik C disebut titik tengah pada ruas garis AB, jika dan hanya jika C di antara A dan B, jika dan hanya jika C di antara A dan B, maka ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB. Ulangi, maka ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB. Langkah ke-9, berdasarkan definisi garis sumbu dan definisi sudut siku-siku, maka sudut PCA sama dengan sudut PCB. Kedua sudut ini merupakan sudut siku-siku. Untuk langkah ke-10, berdasarkan langkah 7, 9, dan 8, di mana langkah ke-7 yaitu ruas garis PC kongruen dengan dirinya sendiri atau kongruen dengan ruas garis PC. Dan untuk langkah ke-8 yaitu ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB. Dan untuk langkah ke-9 yaitu sudut PCA sama dengan sudut PCB. Dan berdasarkan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga PCA kongruen dengan segitiga PCB. Langkah ke-10 yaitu langkah 7, 8, dan 9, dan berdasarkan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga PCA kongruen dengan segitiga PCB. Untuk langkah selanjutnya atau langkah 11, langkah terakhir, akibat dari kongruensi segitiga antara segitiga PCA dengan segitiga PCB, maka PA sama dengan PB. Jadi terbukti pada pembuktian pertama ini, jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Untuk pembuktian yang kedua, langkah pertama, kita tulis semua yang diketahui pada soal, maka garis L adalah garis sumbu pada ruas garis AB. Dan pada langkah kedua juga sama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal, maka C adalah titik tengah pada
ruas garis AB. Untuk langkah yang ketiga, berdasarkan langkah ke-1, di mana diketahui garis L adalah garis sumbu dari ruas garis AB. Garis L adalah garis sumbu dari ruas garis AB. Dan berdasarkan definisi titik tengah, maka kita misalkan Q dalam bidang E, sedemikian sehingga QA sama dengan QB. Untuk langkah selanjutnya, langkah keempat, akibat langkah ketiga, di mana kita misalkan dalam bidang E, sedemikian sehingga QA sama dengan QB, maka pada kemungkinan pertama, Q pada ruas garis AB, Q pada ruas garis AB. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, berdasarkan langkah 4, di mana pada kemungkinan pertama, Q pada ruas garis AB, dan berdasarkan teorema setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah, maka Q sama dengan C. Maka pada langkah kelima ini, Q sama dengan C. Untuk langkah yang keenam, karena C pada L, karena C pada garis L, berdasarkan definisi garis sumbu, maka Q harus pada L. Untuk langkah keenam, karena C pada garis L, berdasarkan definisi garis sumbu, maka Q harus pada garis L. Maka Q harus pada garis L. Langkah selanjutnya, langkah ke-7, akibat dari langkah ketiga, yaitu QA sama dengan QB, maka pada kemungkinan kedua, Q tidak pada ruas garis AB. Q tidak pada ruas garis AB. Langkah selanjutnya, langkah ke-8, berdasarkan langkah ke-7, di mana pada kemungkinan kedua, Q tidak pada ruas garis AB, dan juga berdasarkan definisi ruas garis, maka kita akan membuat ruas garis QC. Kita akan membuat ruas garis QC. Langkah selanjutnya, langkah ke-9, berdasarkan sifat refleksif ruas-ruas garis, maka ruas garis QC kongruen dengan ruas garis QC, atau bisa disebut kongruen dengan dirinya sendiri. Langkah selanjutnya, langkah ke-10,
berdasarkan langkah kedua, yaitu C adalah titik tengah dari ruas garis AB. C adalah titik tengah dari ruas garis AB. Dan berdasarkan definisi titik tengah, maka ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB. Selanjutnya, langkah ke-11, berdasarkan langkah 3, 9, dan 10, di mana langkah ketiga yaitu QA sama dengan QB, QA sama dengan QB, dan langkah ke-9, di mana QC, di mana ruas garis QC kongruen dengan dirinya sendiri, yaitu kongruen dengan ruas garis QC. Dan pada langkah ke-10, di mana ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB. Dan berdasarkan teorema sisi, ulangi, dan berdasarkan teorema sisi, maka segitiga QCA kongruen dengan segitiga QCB. Untuk langkah selanjutnya, langkah ke-12, berdasarkan definisi sudut-sudut pasangan linier, maka sudut QCA dan sudut QCB membentuk pasangan linier sudut-sudut yang kongruen. Ulangi, maka sudut QCA dan sudut QCB membentuk pasangan linier sudut-sudut yang kongruen. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah 13, akibat kongruensi segitiga antara, 13, akibat kongruensi segitiga, maka sudut QCA kongruen dengan sudut QCB, dan kedua sudut ini membentuk sudut siku-siku. Kemudian langkah ke-14, berdasarkan langkah 13, di mana sudut QCA kongruen dengan sudut QCB, dan berdasarkan definisi tegak lurus, maka ruas garis QC tegak lurus dengan ruas garis AB. Ulangi, ruas garis QC tegak lurus dengan ruas garis AB. Lalu langkah ke-15, berdasarkan langkah 14, di mana ruas garis QC tegak lurus dengan ruas garis AB, dan berdasarkan teorema bahwa melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus pada garis itu. Ulangi,
Dan berdasarkan teorema bahwa melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu titik, ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus pada garis itu. Maka garis QC dan L haruslah garis yang sama. Maka garis QC dan L haruslah garis yang sama. Haruslah garis yang sama. Untuk langkah yang terakhir, yang ke-16, akibat langkah ke-15, di mana QC dan L haruslah garis yang sama. Maka Q sebuah titik di garis L. Maka Q sebuah titik di garis L. Jadi pada pembuktian kedua ini terbukti jika QA sama dengan QB, maka Q merupakan titik pada garis L. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.